Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk berada pada hari ini, yaitu berada di dua hari kemuliaan, yaitu kita berada di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, dan juga kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang paling sempurna daripada salatnya, yang paling sempurna puasanya, yang paling sempurna hajinya, dan yang paling sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, selaku khatib kami akan menyampaikan sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, yang mana dalam hadis ini dari riwayat Sayyidina Salman radhiyallahu anhu pernah berkata, pada akhir bulan Sya'ban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apa kata beliau dalam khutbahnya? Wahai sekalian manusia, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan itu dinamakan dengan bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang telah saya bacakan tadi ayatnya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut memerintahkan kepada kalian untuk bangun salat malam, yaitu melaksanakan daripada salat sunat tarawih. Jadi salat sunat tarawih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya, barang siapa pada bulan Ramadan datang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sama dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib di luar daripada bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai momen untuk memperbanyak daripada ibadah-ibadah sunnah kita, solat sunnah kita, karena solat sunnah
yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sama dengan kita melaksanakan solat wajib. Terutama kita ini yang dulunya kita sudah balik. Artinya kalau kita sudah balik, kita sudah wajib untuk melaksanakan solat 5 waktu. Akan tetapi kita belum melaksanakan solat 5 waktu. Bahkan kita masih sering meninggalkan daripada solat 5 waktu ini. Pada solat 5 waktu ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkannya, maka kita berdosa. Olehnya itu di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum kita memperbanyak daripada solat-solat sunat kita dengan berniat untuk mengganti daripada solat-solat yang pernah kita tinggalkan dahulu kala. Karena solat yang kita tinggalkan dahulu, yang kita sudah wajib melaksanakannya, kalau kita tidak menggantinya, maka itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada khutbahnya, beliau mengatakan, barang siapa yang datang pada bulan Ramadan membawa daripada amalan wajib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran 70 kali ibadah wajib di luar daripada bulan suci Ramadan. Luar biasa pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan ini. Satu kali kita melaksanakan ibadah wajib, Allah berikan pahala sama dengan kita melaksanakan 70 kali pahala solat wajib. Jadi selama di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan solat 5 waktu 30 hari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sama dengan kita sudah beribadah 5 tahun 8 bulan. Padahal baru kita melaksanakan solat 5 waktu hanya 1 bulan. Tapi karena keberkahan daripada bulan suci Ramadan, 1 bulan kita menjalankan solat 5 waktu, Allah sudah memberikan ganjaran sama dengan kita beribadah 5 tahun 8 bulan. Ini luar biasanya daripada bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada khutbahnya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Kenapa disebut bulan kesabaran? Karena di bulan Ramadan ini kita bersabar untuk menahan daripada segala godaan hawa nafsu, dan pahala sabar itu adalah syurga. Jadi kalau kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya surga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita mengalami musibah-musibah, maka berusahalah untuk bersabar, karena dengan bersabar sesungguhnya kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelakakan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya. Pada bulan Ramadan, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari api neraka. Dan yang ketiga keutamaan memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa. Jadi kalau kita memberikan makanan 100 orang kepada orang yang berbuka puasa, maka kita mendapatkan 100 pahala puasa. Maka pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fadilah kita memberikan makanan kepada orang berpuasa, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai apa-apa?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetaplah memberi walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya seteguk susu, walaupun hanya sebiji kurma.
Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun yang kita berikan kepada orang yang berpuasa, itu Allah Subhanahu wa taala akan pandang. Yang penting kita memberinya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada khutbahnya, yaitu beliau mengatakan, pada bulan Ramadan ini perbanyaklah yaitu 4 amalan. 2 amalan membuat Allah cinta kepada kalian, 2 amalan membuat Allah sayang kepada kalian, dan 2 amalan Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu. Yaitu 2 amalan yang Allah Subhanahu wa taala membuat cinta kepada kita pada bulan Ramadan ini, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan zikir ini adalah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini kita hendaklah banyak berzikir la ilaha illallah. Dengan memperbanyak zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian amalan yang kedua, yaitu kita diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk banyak memohon ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Kemudian 2 amalan yang kita butuhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa meminta daripada surga. Dan yang kedua, perbanyaklah berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu lagi keutamaan orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, yaitu barang siapa yang memberikan minuman kepada orang yang berbuka puasa, maka pada akhirat, di padang mahsyar, ketika seluruh manusia berada dalam kehausan karena matahari begitu panas, maka balasan karena di dunia sudah memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dari telaga Kausar.